Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Kang Goku jadi kurir para dewa. Dan ini bagian ke-8 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Secara mengejutkan, Hajun tiba-tiba berada di tengah hutan. Ia menjadi bingung dengan keberadaannya saat ini, di mana aku sekarang. Dasar Hephaestus sialan, dia mengirimku ke suatu tempat tanpa memberikan penjelasan, apa yang harus aku lakukan di sini. Tidak lama dari itu, Hajun dikejutkan dengan notifikasi yang memperingatkan, bahwa ada bahaya yang sedang mendekat ke arahnya. Hajun pun menjadi sangat panik. Apa? Bahaya. Beberapa saat setelah itu, sesosok babi raksasa muncul dari balik rimbunnya hutan, dengan tubuh yang memancarkan aura merah bercampur hitam. Matanya menatap tajam, ditambah dengan adanya mata ketiga di dahinya membuat penampilannya tambah seram. Hajun pun segera berlari panik dengan wajah yang sangat pucat. Ia bertanya-tanya, monster apa yang mengejar dirinya? Apa aku akan mati di sini? Aku tidak akan sempat menghindar tepat waktu. Menyadari babi itu menghentakkan kakinya, Hajun segera melompat mundur menghindarinya. Bersamaan dengan itu, serangan tidak terduga mengenai kepala babi raksasa itu sampai menembusnya. Babi raksasa itu pun tersungkur seketika. Tanah pun ikut bergetar akibat tubuh dari babi raksasa itu yang ambruk ke tanah. Hajun pun segera menoleh dengan wajah pucatnya, memastikan apakah babi raksasa itu akan bangkit dan menyerangnya lagi. Apa itu? Apa dia sudah mati? Terlihat, babi raksasa itu masih tergeletak, lidahnya menjulur keluar, dan tidak ada pergerakan yang ditimbulkan babi raksasa itu. Hajun pun menyimpulkan jika babi raksasa itu sudah mati. Tidak lama dari itu, Lucio muncul di balik semak-semak sembari berteriak, "Wah, tadi itu hampir saja. Kamu hampir saja menjadi ayam geprek jika terkena kaki monster itu." Melihat Lucio ada di sana, Hajun tidak menyangka jika Lucio akan ikut juga. Lucio menimpali jika setelah Hajun teleportasi, dirinya juga langsung menuju ke tempat ini. Lucio merasa kagum melihat Hajun yang berhasil mengalahkan babi raksasa itu dengan satu pukulan. Babi raksasa di hutan Olympus terkenal sangat ganas, dan kamu berhasil mengalahkannya. Itu sangat luar biasa. Mendengar itu, Hajun membantah pernyataan Lucio, jika yang mengalahkan babi raksasa itu bukan dirinya. Tepat setelah Hajun mengatakan itu, Hajun dibuat sangat terkejut. Wajahnya menjadi panik kembali, ketika mendengar suara seseorang yang mengatakan, "Aku yang melakukannya." Terlihat orang yang mengatakan itu sesosok pria dengan tubuh separuh manusia dan separuh kuda. Aku tidak tahu jika ada makhluk lain selain babi raksasa di sekitar sini. Tidak banyak orang yang berkeliaran di tempat ini. Bisakah kalian memberitahuku, siapa kalian ini? Melihat itu, Hajun menjadi sangat terkejut. Ia dibuat heran olehnya. Apa-apaan ini? Siapa orang yang aneh itu? Bagian atasnya tubuh manusia dan bagian bawahnya tubuh kuda. Tidak lama dari itu, suara ding terdengar. Sistem memberitahukan jika Hajun sudah sampai di tempat tujuan. Melihat notifikasi itu, Hajun baru menyadari jika orang itu adalah kliennya, orang yang akan Hajun bantu. Lucio menarik tangan Hajun. Ia mengatakan, jika dirinya tahu siapa orang itu. Lucio menjelaskan, jika orang itu Centaurus, Chiron. Dia seorang mentor yang membimbing para pahlawan. Salah satunya Hercules, prajurit terhebat yang memimpin para dewa Olimpiade menuju kemenangan selama perang raksasa. Mendengar Lucio mengatakan itu, Chiron mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya pada Hajun, sehingga membuat Hajun sangat panik. Wajahnya berkeringat dingin. Apa kamu baru saja mengatakan Hercules di depanku? Apa kamu tahu kesulitan apa yang aku alami karena Hercules itu? Hajun menimpali, "Tunggu sebentar, bukan aku yang mengatakan itu." Lalu Hajun menjelaskan, jika mereka ini dikirim ke sini oleh Hephaestus, kedatangan mereka bukan untuk mencari masalah dengan Chiron. Hajun bersumpah jika apa yang dikatakannya itu kebenaran. Mendengar itu, Chiron sedikit terkejut. Namun ia masih tidak percaya dengan apa yang Hajun katakan. "Apa? Hephaestus? Apa kamu menganggapku bodoh?" Lalu Chiron pun melesatkan anak panahnya ke arah Hajun. Melihat itu, Hajun pun menjadi sangat panik. Ia berusaha bersusah payah menghindari setiap lesatan anak panah sembari menggendong Lucio. Di waktu yang sama, notifikasi muncul, memperingatkan Hajun jika sistem mendeteksi adanya bahaya. Singkat cerita, Hajun pun dibawa ke kediaman Chiron. Hajun diminta untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Hajun pun menjelaskan semuanya dari A sampai Z, diakhiri dengan Lucio yang membenarkan semua yang Hajun ceritakan. Mendengar semua cerita itu, Chiron merasa kejadian ini sangat menarik, mengingat jika Hephaestus bukan sembarangan orang yang memperkenalkannya pada orang lain. Namun Chiron sedikit heran. Sekeras apapun dirinya berpikir, Chiron tidak menemukan tanda-tanda jika Hajun seorang pahlawan. Namun, ada hal yang membuatnya lebih penasaran pada mereka berdua. Ia tidak menyangka
jika manusia bisa berteman baik dengan sesosok peri. Bahkan pahlawan yang paling terkenal pun mengalami kesulitan untuk menjadikan peri sebagai teman dekat. Melihat Shirong terdiam cukup lama, Ha-jun berbisik menanyakan pada Lucio, kenapa Shirong begitu penasaran dengan apa yang sudah ia ceritakan? Bukankah kita sudah cukup menjelaskan semua hal yang terjadi pada kita? Kenapa dia masih tidak percaya? Lucio menimpali, jika dirinya juga tidak tahu. Semua cerita tentang Shirong mengatakan bahwa dia seorang yang berhati lembut. Tapi, aku juga heran kenapa dia bersikap seperti ini. Tidak lama dari itu, Ha-jun dan Lucio dibuat senang dengan Shirong yang mengatakan jika dirinya sudah memutuskan untuk mempercayai mereka berdua. Setelah itu, Shirong bertanya memastikan, sebelumnya kamu mengatakan, jika kalian bisa mengambil apapun yang aku butuhkan. Dengan malu-malu Ha-jun mengiyakan, apa saja yang Shirong butuhkan, mereka akan mengambilnya. Sembari mengeluarkan toples kaca, Shirong akan memberi Ha-jun kesempatan. Lalu Shirong meminta Ha-jun untuk pergi ke sebuah gua yang cukup besar di utara. Kumpulkan air liur dari sosok pemalas yang ada di sana. Ha-jun pun segera menerima permintaan itu dan menarik Lucio untuk segera pergi dari sana. Aku akan segera pergi mengambilkannya untukmu. Aku tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk mengantarkan barang. Sembari mengikuti Ha-jun keluar, Shirong mengira jika Ha-jun seseorang yang bodoh dan menyedihkan, apa dia benar-benar akan pergi ke gua itu dengan ceroboh tanpa mengetahui bahaya apa yang mungkin ada di dalam sana. Ini adalah tes sederhana yang akan membuktikan apakah dia dapat dipercaya atau tidak, jika dia berhasil keluar dari hutan tanpa cedera. Rintangan selanjutnya, mereka akan memanjat gunung bersalju yang sangat curam, tugas yang sangat mustahil bagi manusia. Jika dia seseorang yang bodoh dan suka menggertak tanpa tindakan, dia pasti akan menyerah sebelum mendaki ke gunung bersalju, apalagi mencapai gua itu. Tepat setelah Shirong menggumamkan semua itu, ia dibuat sangat terkejut dengan Ha-jun yang secara tiba-tiba melompat dengan lesatan yang cukup tinggi, sehingga tubuhnya terlontar bagaikan peluru yang ditembakkan. Melihat itu, Shirong dibuat bengong olehnya. Wajahnya kaku tidak percaya melihat apa yang terjadi di depan mata. Mulutnya menganga, ia kesulitan untuk mencerna sebuah fakta yang di luar logika manusia. Sesampainya di sisi tebing, Ha-jun segera melompat mendaki menaikinya. Setiap ada pijakan, Ha-jun jadikan sebagai batu loncatan, sehingga membuatnya cepat sampai ke puncak tebing. Aku sekarang sudah terbiasa menggunakan baju ini. Beberapa saat setelah itu, Ha-jun pun tiba di depan gua yang dituju. Asap ungu dan aroma bau menjadi satu, menyebar keluar dari dalam gua itu. Lalu Ha-jun mengajak Lucio untuk segera masuk ke dalam gua. Kita sudah sampai sejauh ini, sekarang yang harus kita lakukan adalah mendapatkan air liur itu. Lucio menimpali. Ayo, mari kita lakukan dengan cepat. Namun, setelah Ha-jun cukup lama menelusuri lorong di sana, ia dibuat cukup heran. Sosok yang ia harapkan untuk mengambil air liurnya tidak ketemu juga. Singkat cerita, 1 jam kemudian, Shin memperlihatkan Lucio yang gemetaran ketakutan. Walaupun ia mengatakan jika dirinya tidak takut pada apapun, namun tubuhnya berkata sebaliknya. Tiba-tiba Lucio berteriak dengan keras, suaranya bergema, menyebar ke seluruh lorong yang ada di sana. Ha-jun pun dibuat cukup terkejut olehnya. Ha-jun meminta Lucio untuk tenang, apa yang terjadi padamu, apa yang membuatmu ketakutan seperti itu? Lucio menimpali, jika ada sesuatu yang menimpa ke atas kepalanya. Saat Ha-jun melihatnya, Ha-jun mengatakan, jika itu hanya air yang jatuh dari langit-langit. Tidak lama setelah Ha-jun mengatakan itu, ia dibuat sangat panik dengan suara desisan dari belakang tubuhnya. Wajahnya menjadi pucat, bulu di pundaknya berdiri, hawa dingin mulai memasuki tubuhnya. Apa? Suara apa itu? Dan alangkah dibuat terkejutnya Ha-jun, saat ia berbalik, ia melihat beberapa ular raksasa, matanya cerah kuning menyala, menatap tajam ke arahnya. Kemudian Shin berpindah ke sisi Shirong. Saat itu, Shirong merasa khawatir pada Ha-jun dan Lucio, ia memutuskan untuk mengikutinya. Akan tetapi, ia dibuat cukup kebingungan dengan mereka berdua, seberapa jauh mereka itu pergi. Awalnya ia mengira jika Ha-jun manusia biasa. Namun, ia tidak menyangka jika Ha-jun memiliki kemampuan seperti itu. Meski begitu, manusia tetaplah manusia. Shirong sangat yakin, jika Ha-jun dan Lucio tidak mungkin sanggup untuk mendaki tebing yang sangat curam. Akan tetapi, sesampainya di sisi tebing, ia dibuat sangat terkejut dengan sebuah retakan bulat yang ada di hadapannya. Apakah dia benar-benar mencoba untuk pergi ke gua itu? Chiron pun segera mengeluarkan kekuatannya untuk segera menyusul Ha-jun. Urat-urat di wajahnya menebal, aura hijau muncul menyelimuti tubuhnya. Akan tetapi, saat Shirong akan melompat, kakinya yang cedera mulai terasa. Benjolan akibat luka kini makin membesar, semakin ia memaksakan kakinya melangkah, semakin sakit rasanya. Meski begitu, Shirong bertekad akan menyusul Ha-jun. Ia khawatir jika Ha-jun dalam bahaya karena perintah dari dirinya. Ia pun segera melesat melompat ke atas tebing. Aku tidak bisa membiarkannya masuk ke dalam gua itu. Di dalam gua itu ada monster immortal. Kembali ke sisi Ha-jun, mereka berdua pun berhasil bersembunyi dari pandangan ular itu. Dijelaskan, jika ular-ular itu sebelumnya sedang tertidur. Namun, karena teriakan dari Lucio, ular itu pun terbangun.
Setelah beberapa saat bersembunyi, Hajun merasa lega melihat ular-ular itu kembali tidur. Lucio tidak menyangka, jika di dalam gua yang mereka masuki terdapat ular hidra, ular raksasa dengan banyak kepala. Lalu Lucio memaki Hajun, ia merasa, jika pilihan Hajun selalu membawa kesialan, kenapa kamu menyetujui permintaannya tanpa mengetahui detailnya? Hajun menimpali, ini bukan salahku. Aku tidak tahu jika dia ingin aku mengumpulkan air liur dari binatang seperti itu. Lalu Hajun mengintip memastikan jika ular itu benar-benar tertidur. Aku tidak menyangka, jika patua itu akan menipuku. Aku mungkin akan mencobanya jika aku membawa helm ajaibku, artefak kain yang bisa menyembunyikan keberadaanku. Tapi aku tidak sempat mengambilnya karena Hephaestus menteleportasikannya secara tiba-tiba. Tidak lama setelah itu, suara ding terdengar, sistem memberikan Hajun sebuah tip. Dikatakan, jika Hajun berada dalam keadaan darurat tanpa membawa artefak, ia bisa menteleportasikan artefak itu ke hadapannya meski jaraknya sangat jauh. Setiap artefak yang dibeli di toko sistem, bisa Hajun teleportasikan dengan biaya layanan sebesar 5.000 poin. Melihat harga layanannya, Hajun menjadi sangat kesal. Awalnya ia sangat senang karena ada tawaran teleportasi. Namun, setelah ia melihatnya lebih detail, ia sangat terkejut karena biaya teleportasi memakan 5.000 poin. Jika diuangkan dirinya bisa mendapatkan 50 juta won. Apa-apaan ini? Aku membeli artefak kain replika dengan harga 800 poin, dan sekarang untuk teleportasinya membutuhkan 5.000 poin. Ini benar-benar pemborosan. Merasa tidak ada pilihan, Hajun pun segera menekan tombol membeli untuk layanan teleportasi. Seketika itu juga, helm artefak kain muncul tepat di hadapannya. Melihat helm yang muncul secara tiba-tiba, Lucio dibuat cukup terkejut. Ia menanyakan, apa yang terjadi? Kenapa helm itu bisa muncul tiba-tiba? Hajun tidak menanggapi, ia meratapi atas poinnya yang hilang, karena biaya layanan teleportasinya. Lalu Hajun pun segera memakai helm itu. Dengan kesal ia menggerutu, kamu lebih baik membuka mulutmu lebar-lebar, hidra sialan. Melihat Hajun yang melangkah mendekati ular hidra itu, Lucio dibuat terkejut. Ia menanyakan, apa yang kamu pikirkan? Bukankah pintu keluarnya ada di sebelah sana? Dengan santai Hajun menimpali. Iya, aku tahu. Lucio menambahkan, kamu tidak seriuskan akan mengambil air liur ular hidra itu? Itu bukan monster biasa. Itu adalah hidra, putri dari Piton yang maha kuasa. Racunnya sangat mematikan, bahkan para dewa-dewi di Olympus menghindarinya. Lucio pun segera menarik tangan Hajun. Ia meminta Hajun untuk kembali saja. Monster ini berada di level yang berbeda dibandingkan dengan Sphinx yang kita hadapi sebelumnya. Ini jauh lebih berbahaya dari itu. Hajun meminta Lucio untuk tidak khawatir. Dirinya akan baik-baik saja. Tunggu saja aku di pintu masuk gua ini. Mendengar itu, dengan kesal Lucio meninggalkan Hajun sembari menggerutu. Kamu benar-benar orang yang bodoh dan juga jahat. Kamu tidak bisa memahami situasi saat ini. Aku berharap racun ular hidra melelehkan kulit dan tulangmu. Mendengar itu, Hajun terdiam seketika. Ia tidak menyangka jika Lucio akan mengatakan hal itu. Apa dia benar-benar harus memberi kutukan padaku seperti itu saat dia pergi? Hajun pun memfokuskan diri untuk mengumpulkan air liur ular hidra sebelum memikirkan yang lain. Ia pun segera mengarahkan toples itu ke tempat air liur yang berjatuhan. Kenapa ular itu harus tidur dengan mata terbuka lebar? Terlihat seperti sedang terjaga. Setelah Hajun berhasil menampung air liur itu. Akan tetapi, saat Hajun akan beranjak pergi, ia dikejutkan dengan getaran hebat. Karena hal itu, toples yang ia pegang sebelumnya terjatuh dan pecah seketika. Ah sialan, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana caraku membawa air liurnya jika toplesnya pecah seperti ini? Tanpa Hajun sadari, ular yang di hadapannya terbangun dikarenakan suara dari toples yang pecah dan ular itu pun menatap tajam ke arahnya. Bukan hanya ular itu saja yang terbangun, ular yang lainnya pun ikut terbangun dan menatap ke arahnya. Suara desisan dari setiap ular yang ada di sana, membuat suasana semakin menegangkan. Menyadari itu, Hajun langsung berteriak tanpa mengeluarkan suara. Namun, ia segera menutup mulutnya setelah menyadari jika dirinya menggunakan artefak helm kain yang dapat menyembunyikan keberadaannya. Hajun pun berencana untuk diam sampai ular itu kembali tidur. Akan tetapi, Hajun dibuat sangat terkejut dengan suara seseorang yang mengatakan, siapa di sana? Bau dan busuk yang menyengat ini dari roh dunia bawah, aku merindukan aroma ini. Katakan padaku, hei, anak muda, apa kamu dikirim dari Tartarus? Seketika itu juga, tubuh Hajun dikelilingi setiap kepala dari ular itu. Lalu terlihat dua cahaya merah yang menyala dari kegelapan. Sosok itu meminta Hajun untuk tidak takut padanya. Artefak misterius yang sepenuhnya menyembunyikan penampilan dan kehadiran pemakainya. Bukankah itu helm milik Hades? Jadi, kenapa kamu datang ke sini? Mendengar perkataan itu, Hajun menjadi panik. Apa dia bisa melihatku dengan jelas? Apa yang harus aku katakan? Jika aku mengatakan datang ke sini untuk mengambil air liurnya, dia mungkin akan membunuhku. Melihat Hajun yang tidak menimpali, sosok misterius itu menatapnya dengan tajam. Kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Jangan katakan jika kamu membangunkanku tanpa alasan, jika itu yang terjadi. Hajun segera menyela,
Dengan wajah yang semakin panik, keringat bercucuran semakin deras, untuk memeriksa keadaanmu, aku datang jauh-jauh dari Tartarus hanya untuk memeriksa keadaanmu. Sosok itu pun mulai mendekati Hajun. Apa? Kamu kesini untuk memeriksa keadaanku? Jadi, Cerberus yang mengirimmu? Hajun pun membenarkan, Cerberus sangat mengkhawatirkanmu, dia sudah lama tidak mendengar kabar darimu. Karena hal itu, dia memintaku untuk memeriksa keadaanmu. Terlihat, sosok yang mengatakan itu ternyata seorang wanita. Ya ampun, membayangkan anak nakal itu memeriksa keadaan kakaknya setelah hidup ribuan tahun. Aku tidak pernah menyangkanya. Lalu wanita itu menanyakan keadaan adiknya di Tartarus.